Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kembali kita untuk bersama-sama mengingat kembali atau mengulang-ulang daripada pembelajaran tauhid kita, yang mana di dalam pembicaraan kita adalah menjelaskan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dan yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dan yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana arti wajib bagi Allah Subhanahu wa taala akan sifat tersebut, arti tidak mungkin sifat tersebut tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan arti mustahil di dalam ilmu tauhid, maka yaitu tidak mungkin itu sifat ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan arti yang harus di dalam ilmu tauhid artinya mungkin ada, mungkin tiada. Nah, maka tiga dasar itu daripada yang harus kita pahami untuk kita bisa memahami atau mempelajari daripada sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat yang keenam yang wajib bagi Allah taala, yang wajib kita ketahui. Nah, ini berbeda. Yang wajib kita ketahui artinya seandainya kita tidak mengetahuinya, maka kita berdosa. Jadi pengertian wajib bagi Allah taala dan wajib bagi kita itu berbeda. Kalau tadi wajib bagi Allah Subhanahu wa taala artinya tidak mungkin sifat itu tidak ada bagi Allah taala. Kalau wajib kita mengetahuinya artinya wajib bagi kita mengetahui. Ketika kita mengetahui, kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah taala, mendapatkan pahala dari Allah taala. Akan tetapi ketika kita tidak mengetahuinya, maka kita akan mendapatkan dosa dan kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pengertian wajib bagi kita yaitu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan kebaikan atau pahala, dan sesuatu itu seandainya kita tinggalkan, kita akan mendapatkan dosa atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya kita wajib mengetahui daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah taala. Sifat yang keenam yang wajib bagi Allah taala yaitu Allah bersifat wahdaniyah. Arti wahdaniyat yaitu esa atau satu atau tunggal. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu satu. Maksudnya Allah satu pada zat, satu pada sifat, dan satu pada afal atau pada segala perbuatan. Maka di dalam sifat wahdaniyat ini ada satu pada zat, ada satu pada sifat, ada satu pada perbuatan.
Yang dimaksud dengan satu pada zat atau esa pada zat, yaitu tidak ada satupun zat yang menyamai akan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang terbenak di dalam pikiran kita daripada berbagai macam bentuk makhluk di alam semesta, itu tidak sama dengan zat hakikinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mengetahui bagaimana Allah, ya Allah itu sendiri. Dan kita tidak dibenarkan untuk mencari-cari bagaimana zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Sehingga ulama tauhid mengatakan, seandainya masih ada pertanyaan kaifah, bagaimana Allah, bagaimana zat Allah, maka iman seorang tersebut belum dikatakan sempurna. Karena yang wajib bagi kita hanya mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Akan tetapi mencari-cari bagaimana zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan pernah bisa mencapai otak kita, pemikiran kita kepada memahami akan zat Allah. Karena tidak ada yang mengetahui hakikatnya bagaimana Allah kecuali Allah Ta'ala itu sendiri. Bagi kita tugasnya mengimani, mempercayai Allah ada, Allah dengan sifat kesempurnaannya, mustahil Allah dengan sifat kekurangan. Sehingga pengenalan kita bertawassul, artinya berperantara melewati sifat, melewati asma, melewati af'al. Bukan serta-merta kita langsung mencari bagaimana zat Allah. Maka pertama yang wajib kita pahami dulu bahwa esa pada zat, satu pada zat, bahwa tidak ada yang menyamai zat Allah, dan zat Allah pun tidak ada yang sama daripada yang lainnya. Nah, itu esa pada zat. Adapun bagaimana zatnya Allah itu tidak wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Karena kalau diumpamakan memori kita ini ukurannya kecil, tidak mungkin bisa dimasuki file yang besar, maka memorinya akan menjadi error. Kalau bisa atau ukuran memori itu 2 GB atau 2 GB, maka ketika dimasuki oleh file yang berukuran 100 GB, 100 GB, maka tentu memori itu tidak mampu. Terkecuali kekhususan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya beliau adalah orang pilihan. Ya, untuk melihat zat Allah itu tidak mustahil bisa. Apalagi dalam akidah kita, para ulama kita menjelaskan nanti di akhirat kita akan melihat akan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan memandang zat Allah itu lebih nikmat daripada kenikmatan surga itu sendiri. Maka puncak kenikmatan di surga yaitu dapat memandang zat mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam doa kita biasa berdoa, Allahumma rzuqna nadhara ila wajhikal karim. Ya Allah, berikan kami rezeki dapat memandang zat Engkau yang maha mulia. Nah, semoga nanti di akhirat kita dapat memandang zat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kekhususan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi pun ketika menceritakan bagaimana Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menceritakan, tidak menyampaikan bagaimana Allah Ta'ala. Min ghairi kaifin, dengan tanpa bukan kiapa ya.
Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Yang jelas wajib bagi kita menyatakan tidak ada zat yang sama dengan zat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah esa pada zat. Kemudian sifat, maksudnya esa pada sifat. Artinya tidak ada yang bersifat dengan sifat kesempurnaan kecuali hanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Semisal ilmu, maka seluruh ilmu milik Allah. Misal kudrat, kuasa, maka seluruh kekuasaan milik Allah. Semisal lagi hidup, hayat, Allah bersifat hayat, maka seluruh kehidupan hakikatnya milik Allah. Misal lagi iradat, berkehendak, maka seluruh kehendak di alam semesta hakikatnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan kecuali semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun mungkin kekuasaan yang kita miliki ataupun hidup yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, ini hanyalah tempat Allah menceritakan bagaimana sesungguhnya Allah itu memiliki sifat yang sempurna. Semisal Allah bersifat hayat, Allah bersifat hidup, kita makhluknya hidup. Akan tetapi yang kita sadari bahwa hidupnya kita bukan sebenar-benarnya hidup. Maka ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini bukan sebenar-benarnya hidup, karena hidup kita ini punya batas waktu, karena hidup kita ini punya ketentuan, mungkin tanggal berapa, hari apa akan berakhir hidup kita, maka kita sadari ternyata yang sebenar-benarnya hidup hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa yang mengenal dirinya maka sungguh ia mengenal Tuhannya. Artinya ketika dia sadar bahwa dia atau kita kenali diri kita dengan sifat kekurangan kita, hidup bukan sebenar-benarnya hidup, kuasa bukan sebenar-benarnya kuasa, kehendak bukan sebenar-benarnya berkehendak, semua sifat kekurangan ada dalam diri kita, maka kita akan mengenali Tuhan kita yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maka kenali atau pikirkan akan kelemahan diri kita. Ilmu kita bukan sebenar-benarnya ilmu kita, kuasa kita bukan kuasa yang sempurna, apalagi kehendak kita bukan sebenar-benarnya kehendak. Semisal kita mau hujan tapi Allah mau panas, kita mau panas tapi Allah mau hujan, apakah kita bisa menentang atau merubah kehendak Allah? Tentu tidak. Berarti sesungguhnya kehendak kita bukan sebenar-benarnya kehendak. Maka sesungguhnya yang memiliki kehendak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kuasa kita, kuat kita, apakah kuat kita atau kuasa kita sebenar-benarnya kuasa, sebenar-benarnya kudrat? Tidak. Karena kekuatan kita terbatas. Ketika umur sudah tua, kekuatan sudah tidak ada lagi, kekuasaan sudah tidak ada lagi, maka kekuasaan kita bukan sebenar-benarnya kekuasaan. Yang sebenar-benarnya berkuasa, yang sebenar-benarnya bersifat kudrat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pengertian esa pada sifat artinya hanya Allah yang memiliki sifat kesempurnaan. Selain daripada Allah, seluruh makhluk termasuk diri kita bersifat dengan sifat kekurangan. Kenali kekurangan diri kita,
kenali sifat kekurangan kita, maka kita akan mengenal Allah Ta'ala yang bersifat kesempurnaan. Dan kemudian esa pada af'al, satu pada perbuatan. Artinya tidak ada yang memiliki perbuatan di seluruh alam semesta terkecuali semuanya adalah perbuatan Allah. Apapun itu, semisal terjadinya bencana alam, semua memang sudah menjadi kehendak Allah. Walaupun memang ada sebab, ada musabab. Karena ada sebab, ada musabab. Karena ada sebab sehingga timbul suatu perkara. Tetapi keimanan kita jangan pernah ingkar. Tetapi hati kita jangan pernah hilang keyakinan bahwa semuanya memang sudah kehendak Allah. Semuanya memang sudah ditakdirkan Allah dan itu perbuatan Allah. Bergantinya malam menjadi siang, siang menjadi malam. Yang sakit menjadi sehat, yang sehat menjadi sakit. Ada yang meninggal, ada yang lahir. Ataupun perubahan-perubahan di seluruh alam semesta. Itu semua perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walaupun secara lahir kita akan berbicara tentang sebab, tetapi sesungguhnya semua perbuatan satu, yaitu perbuatan Allah Ta'ala. Maka semisal kita perut lapar, makan. Kalau kita meyakini makanan yang mendatangkan kenyang, berarti kita meyakini ada yang memperbuat sesuatu selain daripada Allah Ta'ala, yaitu makanan yang mengenyangkan, dan itu tidak dibenarkan. Jangan sampai kita meyakini obat yang menyembuhkan, makan yang mengenyangkan, minuman yang menghilangkan dahaga, atau api yang membakar. Maka apabila kita mempunyai etikat atau keyakinan bahwa makhluk memberi bekas, berarti kita meyakini bahwa ada yang memiliki perbuatan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memiliki perbuatan hanya satu, yaitu Allah. Maka ketika kita makan lalu timbul kenyang, sesungguhnya kenyang itu adalah datang daripada Allah Subhanahu, bukan makanan namanya. Sehingga dengan ucapan alhamdulillah, artinya zahir kita memuji Allah, hati kita mengenali bahwa yang mengenyangkan Allah, maka kita memuji Allah. Sakit lalu berobat. Ketika kita berobat, jangan sampai kita meyakini obat yang menyembuhkan. Sekali lagi, jangan sampai kita meyakini obat yang menyembuhkan. Akan tetapi obat sebatas usaha dan ikhtiar, sesungguhnya yang mendatangkan sembuh hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita katakan obat yang menyembuhkan, berarti kita mengatakan obat punya perbuatan. Jangan sampai kita nanti bertuhankan obat. Jangan sampai kita nanti bertuhankan makanan dan lain sebagainya. Nah, jadi semua perbuatan hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah secara ringkas tentang esa atau satu pada zat, esa atau satu pada sifat, esa pada af'al, maksudnya satu pada perbuatan. Mungkin itu sudah wajib dalam artian menjadi kewajiban bagi kita mengetahuinya, sehingga iman kita benar-benar tertata, sehingga iman kita benar-benar sempurna, sehingga apapun yang terjadi tidak lepas kita daripada memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai di situ dulu, nanti kita akan sambung di video berikutnya.
karena memang penjelasan tentang wahdaniyat agak lebih panjang. Jadi kita akan buat menjadi 2 sesi, karena sudah 20 menit. Insyaallah kita sambung lagi pembicaraan kita tentang wahdaniyat. Semoga ada manfaatnya. Salah khilaf ampun maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.